Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini adalah part keempat yang berkaitan dengan kitab Risalah Jami'ah. Allah qala al-mu'allif rahimahullah telah selesai dari membahas tentang masalah thaharah. Kemudian beliau memulai setelah thaharah kemudian langsung melanjutkan pembahasan tentang salat, yaitu amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Syurutu sihhatis shalah. Syarat-syarat sahnya salat. Apa itu syarat? Syarat secara bahasa adalah al-alamah. Alamah. Jadi ciri-ciri, tanda-tanda. Kemudian secara istilah atau secara syar'i adalah ma tawaqqafa sihhatu syai' wa huwa kharijun min mahiyatihi. Yaitu segala sesuatu yang menjadi tolak ukur sahnya ibadah atau tolak ukur menjadi sahnya sesuatu dan itu di luar dari hakikatnya. Sihhatus shalah, ya. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa yushtaratu li sihhatis shalah, disyaratkan supaya salatnya itu sah. Apa itu? Ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Yang pertama, mengetahui masuknya waktu salat. Sudah kita jelaskan tadi, apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang di luar hakikat salat. Maka waktu salat ini bukan termasuk apa? Bukan termasuk hakikat salat, yaitu salat apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bisalam. Itulah salat. Segala sesuatu ini perkataan, perbuatan yang yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sedangkan untuk masuknya waktu sholat ini bukan termasuk apa? Hakikatnya sholat. Dengan cara apa ini? Mengetahui masuknya waktu sholat biyaqinin, dengan yakin. Dengan yakin. Aw ijtihadin, atau dengan ijtihad. Bagaimana ijtihad? Yaitu misalnya seseorang bepergian di satu tempat yang di situ jarang sekali terdengar azan. Bagaimana ijtihadnya? Ijtihadnya bisa dengan melihat matahari, bisa dengan bertanya, atau dengan yang lainnya. Au ghalabati dhannin, atau adanya ghalabati dhann, dugaan terkuat. Bagaimana caranya? Contohnya, misalnya ada seseorang yang di penjara. Yang dalam penjara itu gelap, atau gampangnya tidak ada matahari yang masuk ke dalam penjara tersebut. Sehingga seseorang muslim yang di penjara itu dapat mengetahui waktu sholat dengan cara mengira-ngira. Kira-kira ini sudah masuk waktu zuhur, maka dia sholat zuhur. Maka kemudian melakukan kegiatan yang lain sehingga apa? Sehingga dia mengetahui, oh setelah sholat zuhur ini kira-kira 2 jam kemudian atau 2 jam setengah kemudian masuk sholat asar, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mu'allif rahimahullah memberikan masalah. Fa in shalla ma'asyakki, apabila ada seseorang itu salat kemudian dia apa? Ma'asyak, ada terbetik dalam hatinya apa? Keraguan. Maka apa? Lam tasihha salatu, salatnya tidak sah. Kenapa? Karena salatnya tidak tidak bersamaan dengan jazm. Nah, jazm, entah bahasa Indonesia apa. Bahasa Indonesia kira-kira keyakinan mantap atau adanya ghalabatul dzan. Wallahu a'lam bishawab. Syarat kedua, wa yushtaratu ma'rifatul qiblah. Syarat yang kedua, mengetahui kiblat. Sama seperti waktu masuk waktunya sholat, bisa dengan yakin atau dengan ijtihad atau dengan ghalabatul dzan. Kalau yakin jelas, misalnya kita sedang umroh atau sedang haji, maka apa? Maka di sana adanya keyakinan kita menghadap ke kiblat. Ya, tidak boleh geser. Harus tepat di mana? Tepat di depan Ka'bah. Tepat di depan Ka'bah.
au ijtihadin, au dengan ijtihad, mengira-ngira, oh berarti misalnya kalau kita di Indonesia, oh berarti kalau kiblat kira-kira ke arah barat, geser sedikit ke kanan. Nah, seperti itu ijtihad. Nah, atau ghalabatul dzan. Yang ketiga, wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Wajib hukumnya, yang ketiga nih, wajib hukumnya untuk menutupi anggota badannya, menutupi auratnya. Nah, ini aurat akan dibahas di kitab yang lainnya. Ini secara umum, aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Dengan apa? Bisa tirin tohirin, dengan sesuatu, dengan penutup yang tohir, yang suci. Ya. Adapun mubah ini adalah min fadilah, dari keutamaan sholat. Meskipun misalnya, contohnya gini, ada seseorang yang sholat menggunakan pakaian curian, maka hukumnya apa? Maka hukumnya sah, tetapi dia berdosa karena curiannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, wajibu raf'un najasah minats tsaubi wal badani wal makan. Wajib hukumnya membersihkan najis, segala bentuk najis dari pakaian, badan, dan tempat. Apa itu najis? Najis secara bahasa adalah al-mustakzar, segala sesuatu yang dianggap kotor. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah kullu mustakzarin yamna'u sihhatas shalah haitsu lam murakhas. Segala sesuatu yang kotor dan kemudian apa? Benda tersebut menghalangi sahnya sholat yang tidak dapat ditolerir. Maka titik pembeda antara benda kotor yang suci dengan benda kotor yang najis adalah apa? Apabila benda tersebut dibawa oleh orang sholat, maka sholatnya tidak sah atau batal. Yang kelima, terakhir, wa yajibu 'alal qadiri an yusalliyal fardha qa'iman. Wajib hukumnya bagi yang mampu. Untuk apa? Untuk sholat sunnah, sholat wajib secara dengan cara berdiri, qa'iman. Ini adalah syarat sahnya sholat. Kemudian mu'allif rahimahullah melanjutkan furudus sholah, rukun-rukun sholat. Secara umum, rukun sholat terbagi menjadi 4. Yang pertama, rukun qalbi, kemudian rukun qauli, ketiga rukun fi'li, yang terakhir adalah rukun ma'nawi. Qala al-mu'allif rahimahullah, an-niyah. Di part sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu niat. Niat adalah qasdu syai'. Secara istilah qasdu syai'in muqtadinan bi fi'lih. Menuju sesuatu dengan apa? Dengan diiringi dengan perbuatannya. Nah, niat ini termasuk apa? Termasuk rukun qalbi bil ijma'. Mahalluha fil qalb. Ya. Tempatnya niat itu di mana? Tempatnya niat itu di dalam hati. Adapun at-talaffudzu biha sunnatun fiqhiyatun. Adapun mengucapkannya usolli fardhu subhi min raka'ataini mustaqbilal qiblati misalnya, maka itu apa? Itu hukumnya sunnah fiqhiyah. Tapi kalau niat secara hakikatnya itu ada dalam hati. Bagaimana? Kemudian wa takbiratul ihrami ma'an niyati. Kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Takbiratul ihram itu apa? Ucapan takbir, Allahu akbar, yang dia itu tanda bahwasanya dia masuk ke dalam salat, bukan mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangannya adalah sunnah muakkadah. Apabila seseorang takbir kemudian meninggalkan takbiratul ihram, meninggalkan apa? Mengangkat tangan, maka dihukumi makruh. Kemudian al-ihram, kenapa di takbiratul ihram disebut ihram? Karena seseorang sudah takbiratul ihram Allahu akbar, maka segala sesuatu yang halal sebelum dia masuk salat semuanya jadi haram. Contoh apa? Misalnya ketika orang sudah takbir Allahu akbar, makan, maka dia haram hukumnya dia makan. Minum, haram hukumnya dia minum. Kemudian berbicara, haram hukumnya dia berbicara. Maka dari situ disebut takbiratul ihram, karena dia mengharamkan sesuatu yang dulunya dia halal. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Fatihati bil basmalah.
Kemudian membaca Al-Fatihah dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Wa tasdidatil arba'a asyrata. Dan menjaga tasdidat, menjaga tasdid yang ada dalam Al-Fatihah. Sejumlah 14 tasdid. Jadi begini, maknanya adalah ketika seseorang sholat kemudian membaca Al-Fatihah, maka jangan dilupakan atau jangan diremehkan tasdid dalam surat Al-Fatihah. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tasdidnya dalam huruf lam. Ar-Rahman, berarti tasdidnya dalam huruf ra. Ar-Rahim, tasdidnya di huruf ra 3. Kemudian Alhamdulillah, di huruf lam. Huruf di huruf ba-nya, Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, huruf ra-nya dua-duanya. Maliki yaumiddin, di huruf dalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di huruf ya-nya dua-duanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, berarti di huruf shadnya. Siratal ladzi, huruf lamnya. Mafhum sampai sini? Insyaallah paham. Dan seterusnya. Intinya di sana ada 14 tasdidat, 14 tasdid yang harus diperhatikan. Apabila satu tasdid saja tidak terbaca, maka sholatnya tidak sah. Karena tasdid adalah ibarat dua huruf, yang satu sukun, yang satu hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wa ikhrajid dhadi minadh-dha'i. Nah, dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada huruf dha. Adanya huruf dhad. Dalam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi huruf dhadnya jangan dibaca huruf dha, waladdallin. Misalnya gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini tidak tepat. Ini kurang tepat. Karena apa? Karena di surat Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Jadi barang siapa yang masih bisa belajar, silakan belajar hingga mampu mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah dengan cara sempurna. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa laisa fil Fatihati dha'un, karena di dalam Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Tsumma ruku'u, kemudian ruku'. Apa itu ruku'? An yanhaniya, yaitu inhina. Inhina. An yanhaniya bihaitsu tanala rahatahu rukbataihi. Bagaimana sih seseorang itu dianggap ruku'? Nah, mu'allif rahimahullah menyebutkan dhabitnya, bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi, yaitu apa? Ini rohata, ini namanya rohah. Telapak tangannya itu sampai apa? Sampai kedua lututnya. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi, dua lututnya. Wa yatma'innu fihi wujuban hatta taskuna a'dha'uhu, hingga dia apa? Hingga dia mutmain atau tumakninah. Wajib hukumnya tumakninah dalam ruku' sampai anggota badannya itu apa? Tenang. Kemudian apa sih dhabitnya? Tolak ukurnya orang itu tumakninah, yaitu apa? Biqadr subhanallah, kadarnya kata subhanallah. Summa sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu baina sajdataini wa yatma'innu wujuban fil kulli, kemudian duduk di antara 2 sujud dan semuanya harus tumakninah. Minimal itu dengan kadar waktu subhanallah. Wa yaf'alu baqiyar rakaati kadzalik, dan mengerjakan sisa-sisa rakaatnya sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudi wa qabla salami fardun. Kemudian mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib, salawat Ibrahimiyah. Wassalamu minas salati fardun. Kemudian salam, ini assalamualaikum warahmatullah, itu hukumnya wajib. Ya, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Wa aqallus salam assalamualaikum. Ya,
Kemudian kalau misalnya ada seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak mengapa. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa aqallu tasyahhudil wajibi. Adapun tasyahud yang wajib adalah at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini minimal. Kemudian wa aqallus salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, minimal bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling sempurna adalah membaca salawat Ibrahimiyah. Wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan sudah seyogyanya seseorang yang salat itu apa? Membaca atau mengerjakan sunnah-sunnah dalam salat. Tadi yang kita baca tadi adalah yang wajibnya. Nah, gerakan rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, sujud rakaataini, maka semuanya apa? Maka itu wajibnya. Adapun membaca subhanallah rabbil a'la bihamdih, ini adalah sunnah. Nah, tapi tidak layak untuk ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan ini hukumnya adalah makruh. Wa yanbaghil huduru wa huwa an ya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Dan sudah selayaknya seseorang yang sholat itu apa? Hudur, hatinya itu hadir. Yaitu apa maksudnya adalah mengetahui apa yang ia ucapkan dan mengetahui apa yang ia kerjakan. Jangan sampai ketika sudah takbir Allahu Akbar nggak tahu baca apa, nggak tahu ngerjain apa, nggak tahu rakaat berapa, kemudian ikut salam. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian wal khusyuk. Nah, khusyuk yaitu apa? Sukunul a'dha. Anggota badannya tenang, ya, dan ada kehadiran hati. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha. Mentadaburi Quran dan mencoba untuk berusaha paham terhadap apa yang ia baca. Fa inna ma yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menerima salatnya seseorang dengan kadar hadirnya hati seseorang dalam salat. Semoga kita ketika salat hati kita selalu hadir dalam salat kita. Allahumma amin. Wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha. Haram hukumnya riya. Ya, riya itu memamerkan salatnya fis salati wa ghairiha, baik dalam salat maupun selain salat. Wa huwa al-amalu li ajlin nas. Yaitu apa? Apa itu riya? Beramal supaya mendapatkan pujian dari manusia. Semoga kita terhalangi atau terhindari dari perbuatan riya. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.